Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk bersama Inaima. Halo Bang. Thank you for the invitation udah ngundang ke sini. Thank you so much. Makasih Akhirnya banyak. kita bisa satu frame. Akhirnya ya. Akhirnya. Setelah kita berencana Bertemu dari juga. 2020 kayaknya. Iya ya 2020 ya. 2020. Sampai lupa ke skip pandemi, ngerti gak sih? Iya, Kayak bener. cepet akhirnya ketemu. Parah. Jadi gak kerasa sebenarnya. Gue ingat pertama kali ketemu lo tuh di ulang tahunnya Puci. Iya ulang tahunnya Puci. Ulang tahun Tapi ke Puci. skip lagi kan pandemi. Skip. Parah banget kan. Pandemi lama. Gak bisa ketemu. Tapi akhirnya ketemu terakhir di gym Bako Belah. Dan gue Terus langsung kayak iya. wow gitu, Akhirnya ketemu lagi. ketemu lagi dan ketemu lagi, semoga sekarang makin aktif ketemu Harus lagi ketemu ya. lagi. Dan kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng terus nanti ya. Amin. Nggak tahu ya, kita lihat aja. Amin amin. Ya, tapi Nay, Heeh. kalau nama lu sendiri Inaima itu lu self branding as Inaima tuh kapan? Masih ingat nggak? Sebenarnya bukan branding itu sih, itu Enggak. nama gue beneran. Tapi kan nama lu kan Indira. Iya, Atau orang bisa Indira manggil Ayu, ya kan? Maharani. Nah, Nah, kenapa? sebenarnya cerita Inaima sendiri, nama gue, nama panggilan tuh dari SMP. Oh. Kenapa? Karena sesimpel ada nama orang yang sama kayak gue, Indira. Lu bete ya? Gue gue Enggak. bingung. Oh. Kenapa Indiranya dua, istilahnya gitu, Indira 1, Indira 2. Lu Indira berapa dibilangnya? 1. Oke. Kenapa ada kayak pilih saya gitu, nomor 1, nomor 2 gitu. Kayak coblos itu. Iya, iya. Tapi kan gue gak enak sama yang satu lagi karena Indira yang satu lagi tuh jujur dibully. Oh. Karena jauh sama gue beda. Kan anak-anak SMP jahat ya, jujur Iya, aja iya, gitu. iya. Dan itu physical mainnya. Oh. Jadi ngebanding physical gue ngerasa gak enak dia sampai nangis-nangis. Temen gue juga gitu. Oke. Jadi gue kayak gimana ya. Dan gue waktu itu baru punya Twitter. Twitter gue kan namanya mungkin general juga. Dan sudah Indira diambil juga. terus. Oke, iya. Jadi akhirnya gue berasal dari Twitter. Dan gede kecil gitu sebenarnya awalnya. Jadi zaman in itu. terus naiknya A aja gede Iya gitu. gede. Oh, oke. M-nya juga gede. Pakai angka nggak? Enggak. Untung ya. Enggak, untungnya. Tapi tweetnya iya. Oke. Jadi ya berasal dari sana. SMP bener-bener kelas 7. Dari gue bener-bener SMP kelas 7. Dan pas SMA gue kira nama gue bisa Indira lagi. Ternyata sama lagi, Indiranya masuk sekolah yang sama kayak gue. Terus gue kayak kok bisa ya sama gitu. Terus ya udahlah, nama branding gue jadi Inaima lagi gitu. Kenalin ke orang Inai gitu. Dan kuliah pun sampai Inai juga dan sampai sekarang. Kuliah Jadinya lu udah nggak berharap jadi Indira lagi, udah nggak berharap. pas kayak intinya Inai gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita temenan lewat misalnya Facebook atau apa ya, orang-orang pun kaget. Ini siapa yang nge-add gue Indira Ayu Maharani? Itu Inai, itu gue cuman Inai itu sebagai nama panggilan. kuliah. Gitu. Toh dari nama asli juga. Gitu Oke, sih. oke. Tapi ya gue awalnya sih karena kasih sama teman gue yang udah dibully secara fisikal dari SMP gitu. Jadi ya nggak apa-apa, toh jadi in game nickname game gue, jadi nggak apa-apa Jadi sih. enak gitu ya. Inaima nggak ada yang pakai di mana-mana Gak ada gitu. make gitu. Kecuali game-game baru gue harus cepet-cepetan gitu. Oh. Karena nama gue iya. diambil, gue sebel Iya. banget. Udah nama gue cuman gue, diambil orang pula. Wah tuh tau gak sih keselnya gimana pas main game nickname lu diambil. Pernah tuh lu ya kayak gitu ya. Iya. Terus kayak lu kontak orangnya suruh beli gitu. Iya gue sih pernah berusaha. Karena nama gue diambil, nickname gue, udah nama gue, nickname gue, accountnya terus nggak aktif pula. Sebel sih. Sebel kan? Sebel sih. In game nickname diambil, terus akhirnya karena dari sana udah diambil, gue nambahin angka deh. Oke. Bener, kata lu juga. Inaima apa ya jadi? Tambahin angka yang gue suka lah. 7. 27. Oh 27. Oke. Bener oke. Apex gue itu soalnya. Sedih sih diambil, nggak tahu sama siapa sampai sekarang masih nggak tahu. Kalau bisa lo tawar ya bisa lah ya. Iya semoga kalau misalnya bisa ditawar, jujur gue mau sih. Iya kan, Inaima aja biar Iya semuanya aja. sama kan. Sama Enak kan? semua, accountnya sama Oke, semua oke. game-nya. Loginnya jadi ingat gitu loh. Menarik Nggak sih. beda-beda. Iya, gitu iya. sih. Tapi orang tua lu manggil lu di rumah apa? Indira. Nggak ada yang nggak Oh. manggil Indira sih. Jadi gue tahu nih kalau telinga gue ada yang manggil Indira. Oh siapa nih? Wah kalau nggak anak SD pasti keluarga. Oh gitu. Udah cuman bener niche banget. Cuman 2 itu yang manggil gue nama asli gue. Udah bisa terkurasi ya. Udah terkurasi dari telinga gue kayak Indira. Siapa pasti keluarga gue atau enggak teman SD gue. Kalau Udah. M manggil lu apa? Ayang enggak deh. Oh, ayo. Enggak. Enggak Dira. Oh Dira. Dira, iya. Karena gue udah bilang gue nggak mau dipanggil sama kayak orang. Ngerti gak sih kayak masa nggak bisa sih bikin panggilan khusus gitu?
Oh gitu. Maaf ya, enaknya BM atau emang wajar? Menurut lo gimana? Wajar. Oke, gak Jadi banyak validasi minta, gitu kan, terus kayak gue terpressure. kan gue nanya. Gak Kalau panjang wajar. nama-nama ya nggak uns juga nama panggilan yang pengen dibedain aja istilahnya daripada orang lain, itu wajar kan. Iya. Apalagi in relationship pengen lebih disayang gitu ceritanya. Jadi setuju gue. ada nggak sih yang lebih spesial dari aku gitu? Jadi ada panggilan lebih nggak sih yang beda dari yang lain gitu? Iya. Ada ternyata. Ayo udah bagus deh. Apalagi ada emoticon apa? emoticon. Ada. Emoticon apa di Ada emoticon lainnya, jangan dibahas. Nggak usah. emoticonnya? Ya, ada love warna tertentu biru. Oke, nice. Itu lo yang ganti sendiri. Biasanya cewek kan gitu kan. Enggak. Enggak pakai brief, enggak pakai SOW. Enggak pakai brief, udah langsung approve. Oke, bagus. Nice. Tapi seorang Indira kecil tuh Indira yang populer kah di sekolah atau yang nerd kah atau yang gimana? Kalau bisa dibilang sih apa ya, lebih ke mungkin nerd kali ya, geek ya, karena suka teknologi. Gue jadi bingung. Oh iya dari kecil gitu loh. Ya suka emang interestnya di tech gitu, dan sebenarnya gue nggak punya sama sekali teknologi at that time karena nggak dibolehin sama orang tua gitu, strict parents, protected banget gue tuh. Jadi sampai gue SMA gue nggak punya internet. Demi apa? Dan SMA itu zamannya udah iPhone 4 atau 5 ya guys. Kalau gue jadi di rumah lo gak ada internet? Jadi di rumah gue ada internet, tapi gue gak boleh pakai internet. Dan gue gak punya HP berinternet karena gue cuma dikasih Nokia Flip sama Asia yang warna hitam itu tuh. Sama ya pokoknya game gue tuh cuman Snake sama Bounce sama mobil-mobil tuh. Nokia apa yang cuman kanan kiri. Oh iya tahu gue. Tapi itu sampai SMA. Dan gue kalau mau sesuatu gue harus achieve it beneran dengan cara pembuktian. Gimana cara pembuktiannya? Misalnya secara edukasi kan, dulu ya apalagi prestasinya edukasi atau enggak ekskul atau apa. Ya gue buktikan biar gue mendapatkan barang yang gue pengen, yaitu dengan cara gue masuk Paskibraka DKI. Dan gak cuman masuk doang gitu loh, gue menjadi pembawa baki untuk Pak Jokowi waktu itu. Jadi gue buktiin, bener-bener buktiin, dan ya berbangga lah untuk membawa itu sebagai nama sekolah, nama diri, nama orang tua ke sana gitu. Plus dapat HP ku lagi. Jadi dapat HP apa tuh waktu itu? Balikin HP lebih tepatnya. Buat balikin HP doang. Balikin HP ku yang disita. iPhone 4 ku yang ulang tahun aku minta-minta dengan prestasi sebelumnya, ranking. Habis itu nextnya disita, terus aku mau balikin lagi dengan cara itu. Wow. Tapi disita lagi sih. Gara-gara disita kenapa? Kan itu kelas 10, kelas 11 tuh PPI DKI, kelas 12 mau UN kan, disita lagi. Padahal tuh di zaman ya gue harus bener-bener intensif untuk nanyain teman-teman gue, ngerti gak sih yang kayak grup chat. Gue sampai sekarang gue nggak tahu, baru punya grup chat tuh pas gue kuliah kalau gitu. Gue nggak pernah masuk BBM grup, BBM apa sih broadcast gitu. Gue kayak ke skip gitu. Iya, zaman kita SMA udah BBM sih. Iya BBM dan iPhone. Iya. iPhone-nya bukan iPhone yang jelek banget itu, udah iPhone 4, 5. Oh iya benar. Iya, jadi gue kayak it's been tough nggak dapet teknologi kayak gitu. Sementara kalau kondisi keluarga gue emang mampu semua, dan bokap nyokap tuh ganti-ganti HP terus, tapi gue nggak dikasih aja. Oke. Emang gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin ya cara parenting kan beda-beda ya. Jujur aja ya udah. Dan toh gue terima nggak terima sih sebenarnya. Walaupun gue udah nabung BlackBerry, nabung my first BlackBerry, nabung mati-matian, tapi ketahuan disita lagi. Nggak boleh. Dan alasan ya gue juga nanya dong alasannya apa gitu kan. Gue sekarang di dunia internet banget nih, kenapa ya? Mungkin karena dulu gue nggak, selama berapa tahun gue nggak punya internet walaupun ada aksesnya. Dan kalau untuk laptop gue ada dikasih, karena kan sekolah juga harus pakai presentasi laptop kan. Ya iya, gue diem ke ruang kerja bokap, colok LAN, main Point Blank tuh kan. Gue gue anak warnet Point Blank tuh. Terus di rumah gue diem langsung MSN-an. Wih, online cepetan. Ibadi. Sebelum bokap gue pulang nih cuma bisa main berapa game gitu kan. Main. Aduh, kalau misalnya ada suara klakson bokap nih, matiin laptop. Guys, maaf.
pergi dulu ya. Cabut. Ya cabut gue ke atas, bawa laptop, diem balikin LAN-nya, balikin semua ke atas, balik lagi kamar. Dah, terus pas dicek ya udah aman diem di kamar dengerin radio gitu. Oke. Jadi hidup gue sih emang sampai SMA kayaknya emang banyak di kamar sih. Lu masih kebagian denger radio berarti lo ya? Karena emang apa ya, privilege gue dikasihnya cuman boleh itu. Walaupun kayak ada TV atau TV-nya harus di luar, di bawah, lantai bawah lah. Dan apa ya, gak boleh TV di kamar lah istilahnya. Sama dan internet gak boleh juga kan. Dan HP apalagi. Jadi ya cuman radio yang bisa nemenin gue di tempat tidur selama gue hidup sih. Siapa penyiar favorit lo? Gue sih tetap pokoknya di Prambors. Eda? Bukan yang lama. Yang siapa? Danang ya? Danang Darto itu Danang Darto itu. Iya, Danang Darto. Terus tiba-tiba ganti jadi yang siapa namanya yang suaranya gitu. Nikta Gina in the morning gitu. Iya. Terus gue cuman stuck sama satu radio doang sih, Gen FM, Trax FM juga. Tapi emang anaknya radio banget, pulang pergi sekolah, nyampe rumah gue sampai kayak hafal ya kayaknya. Beneran deh, lagu-lagu segala macam karena gue nggak ada akses istilahnya, walaupun gitu. Di rumah tuh ada internet, 2 lantai rumah gue tuh ada internet router, ada kok. Tapi nggak dipakai gitu ya? Tapi nggak boleh. Jadi ya sudah. Tapi ya itu kan gimana cara gue memanfaatkan itu, karena gue suka game gitu loh. Dan gue harus mendapatkan game itu gimana caranya. Lu nggak main konsol berarti? Karena gue nggak dikasih konsol. Staff juga berarti. Jadi gue cuman bisa minjem ke saudara gue pun mendonasikan mendonasikan yang Game Boy lama dia gitu ke gue, yang hitam putih. Iya tahu gue. Iya. Belum yang advance ya? Enggak, enggak yang advance. Bukan advance, itu gue yang mau advance. Gue cuman ngeliatin, tau gak sih kalau ada meme yang HP-nya orang jelek gitu, masih mainnya gue gitu, gue cuman nontonin doang gitu. Kayak cuman bisa ngeliatin aja sih. Dan kayak ya sekarang ya bangga gue bisa membeli hal-hal yang dulu gue nggak bisa beli sendiri, walaupun orang tua gue bisa beliin gue, cuman ada rules dan TNC lah ya, maybe, tapi juga nggak dikasih sih. Nintendo DS gue juga sebagai hadiah ulang tahun pun disita. Gue jadi bingung kayak kenapa semua teknologi gue yang udah gue dapet disita lagi. Lu berapa bersaudara sih? Berdua. Lu anak ke? Lu anak ke berapa? Pertama, mungkin itu kali ya reasonnya. Adik lu? Pertama. Cowok? Adik gue cowok beda 8 tahun. Sekarang dia duduk di SMA juga. Dan ya jauh banget sih 8 tahun sih soalnya. Dan kepotong pandemi. Jadi menurut gue dia masih kayak agak anak SMP. Ngerti gak sih? Kan SMP ke SMA-nya tuh pandemi. Iya. Jadi kayaknya gue ngerasa untuk kayak psychologically dia kayak masih anak SMP, karena gue mau ajak ngomong tentang misalnya ya curhat lah, sebagai kakak curhat tuh susah banget nih gini, nggak ngerti gitu loh. Yang ngerti yang kita connect karena gue dari dulu main game, menturunkan itu ke adik gue, dan disalahin juga sama orang tua gue gara-gara lu nih adik gue jadi gamer gitu. Disalah-salahin, pokoknya jadi gamer, pokoknya salah lah dari zaman adik gue, which is adik gue anak 2005 masih salah dia jadi gamer. Gitu. Tapi gue juga kayak apa ya, adik gue kan kasian juga kan nggak dikasih fasilitas yang dia mau. Toh gue lebih bisa udah kerja, ya udah gue kasih barang-barang yang sisaan rakitan PC gue ke dia. Jadi gue bisa rakit baru dan mungkin sponsor baru yang lama gue kasih ke dia dulu, biar dia juga usaha lah kalau misalnya kurang, ya usahanya lu di situ gitu loh. Gue juga struggle kok waktu itu untuk mendapatkan hal yang gue pengen. Toh lo nggak terlalu, lo masih dikasih HP gitu, masih boleh, gue nggak boleh. Gue juga bingung. Gue nggak tahu ini. Iya, nggak semua orang perlu tahu sih sebenarnya. Iya tapi gue pikir udah high tech aja gitu dulu. Enggak. Gue cuman bisa tuh ngelihat orang yang pengen mupeng. Gue tuh mupeng di sekolah tuh bener-bener cuma bisa yang kayak ngeliatin, iri juga nggak bisa sebenarnya, kayak nyokap gue juga pakai yang sama. Kan nggak bisa iri karena di rumah udah make. Jadi gue cuman bisa ya udah aja gitu ya. Jalanin aja gitu. Menarik. Pasrah.
Iya, benar. Cuma nunggu giveaway sama donasi. Itu pun kalau ketahuan lu punya nggak boleh pakai juga nanti Iya, disita. jadi gue untuk umpet-umpetan gitu. Oke, nice. Karena BBM gue benci banget tuh ada merahnya pink. Iya, pink merah. Iya, di celana rumah gue kelihatan. Oh. Harusnya diputar balik kan nggak bakal disita ya. Cuman nggak sengaja gitu, panik. Ya ada pink merah. Ketahuan ya disita duit gue yang 2 tahun tuh ya pergi. Gitu sih. Jadi pengalaman gaming gue sih sebenarnya dari situ, selain bukan pelarian ya agak setengah pelarian tapi juga hobi gue ternyata. Karena gue nggak bisa lepas dari gaming. Dari Point Blank itu. Dari Point Blank, karena Point Blank surut, gue naik FPS lain. Anaknya FPS banget sih, tembak-tembakan banget. Ngertinya ya, yang sukanya naik, yang lain ini lagi ngetren apa, pindah game gitu doang sih sampai sekarang ya. Valorant FPS dicampur juga, tapi gue mencoba hal baru juga kayak MOBA kayak Mobile Legends, Dota sih udah gue dari SMP juga sih. Tapi gue mencoba game genre lain kayak roleplay, walaupun masih di otak gue nggak make sense roleplay, kenapa sih kayak gini, nggak ada apa sih misinya. Kalau ditembak-tembakan kan yang gue kejar tuh emang kompetitif. Gimana caranya gue menang dengan angka berapa win, ada victory gitu. Iya benar. Gue ngejar itu. Kalau roleplay gue kayak nggak nyampe di gue, kayak victory-nya mana ya? Nggak tahu ya, mungkin agak kompetitif. Gak ada end game-nya gitu ya. Gak ada end game-nya gitu. Gue ngerasa achieve-nya di mana. Jadi mungkin anaknya kompetitifnya di situ gitu sih. Oke. Agak berkompetitif ya. Bagus. Gak tahu, bisa iya bisa enggak. Tergantung. Tapi lu menyebut diri lo kayak akhirnya lu udah titik balik nih, udah mulai make it di industri game tuh, momennya yang pas mana? Yang kayak realizing I kinda make it itu, aku masih belum puas ya, orangnya belum puas gimana caranya itu, gimana Valorant itu notice aku gitu loh, kayak dari US notice aku, nggak salah, ngerti gak sih, kayak kan banyak konten kreator lain yang udah verified, udah subscribe berapa apa kayak yang gitu, tapi Valorant Indonesia enggak, Valorant luar dulu, baru yang Indonesia baru ada itu, belum ada cabangnya waktu itu, nge-notice gue untuk ikut event mereka dan juga bikin video AdSense YouTube. Jadi kalau tiap iklan tuh ada gue kayak kok bisa ya gue, padahal dibandingin kreator-kreator lain gitu, gue siapa, sorry itu saya beneran kayak ini yakin nih gue, gue bangga lah kayak bisa akhirnya bisa, walaupun frame sendiri tapi ada teman-teman lama gue juga di situ, bangga ada tersendiri lah. Dan menjadi konten kreator aja gaming gitu loh. Gimana caranya memulai dari nol sih, berarti nggak nol banget. Lu konten kreator berarti tahun berapa pertama kali lu akhirnya bikin YouTube gitu? Kalau bikin YouTube mah udah lama. Mungkin gue udah akunnya lama. Konsisten berkonten tuh kapan? Itu masih sampai sekarang tuh masih struggling gue di situ sejujurnya. Struggle konten kreator itu adalah konsisten dulu aja. Apapun sih, nggak cuma konten kreator ya, menjalani hidup konsistennya itu menurut gue masih susah banget konsisten, karena gue sendiri banyak sukanya dan banyak bisanya. Kayak it's a gift, I know it's a gift, tapi jadi struggle-nya gue gitu, ngerti gak sih? Gue suka banyak dan melakukan banyak tuh gue suka, tapi gue jadi nggak bisa fokus untuk melakukan ya at least misalnya 3 things itu aja deh naik gitu, misalnya topiknya ini nih 3 ini, gue bisa agak melebar gitu orangnya. Jadi struggle gue di situ. Dan kalau untuk gamingnya sendiri kan akhirnya gue keluar untuk jadi content creator gaming ya. Walaupun ada yang lain lah selain gaming, influencer juga. Di situ gue ngerasa gue kehilangan. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena hobi gue jadi kerjaan. Lu jadi gak fun ya, gak joy ya? Nah itu dia. Lu ngerti gak sih, hobi yang gue suka bertahun-tahun jadi gue gak bisa enjoy karena jadi kerjaan. Dimana kayak, lah hobi gue ya apa dong sekarang? Ya gak sih? Kayak it's just lost in the moment, dimana kok gue gaming jadi gak fun ya, kayak cuman orang kerja gitu. Berarti lu lagi di fase bingung juga sama kayak M? Waktu itu sempet menjalani waktu itu. Toh
gue udah ada masanya sendiri. Waktu itu bener-bener berapa bulan gue cuman kenapa main game. Sebenarnya ditemenin sama teman-teman juga, apalagi followers gue, teman-teman Discord tuh kayak ngebantu gue banget sih. Sebenarnya fun, tapi akhirnya ngapain lagi ya, gue kayak harus menyalurkan hobi kan. Bener gak sih, kayak walaupun itu kerja yang fun, tapi gue harus ada hobi lain. Akhirnya gue decided untuk motoran. Gue nggak bisa motor kan, gue langsung hari kontak temen gue dari CS, gue cewek, gue nggak mau sama cowok dong, ngapain cewek aja, pokoknya yang cewek gue tahu nih. Kan lu sekarang dari atlet CS gue, sekarang jadi anak motoran, ajarin gue sini, ajarin, udah ajarin pakai moge dia. Gue bener-bener nggak bisa naik motor gitu, nol. Motor Mio nggak bisa juga tuh? Gue nggak pernah naik motor. Oke, terus akhirnya gue pakai motor manual. Besoknya bisa jalan. Gak tahu. Oh iya. Bisa aja. Jadi lu motor gede yang pertama kali kendarin lu apa? Wow. MT25, abis itu ada naked. Aduh apa sih yang naked, gue lupa. Ada 3 motor, gue suruh coba suka yang mana, yang sport, naked, atau satu lagi apa gue lupa. Pokoknya mungkin CBR 150 kali ya dicoba juga. 150. Jadi ya 150 terus 25. Nah gue sukanya MT25, cuman naked ya. Jadi gue sukanya agak sport gitu. Nah, diajarin kayak SKS sih sekejap semalam, besoknya bisa gitu kan. Oh ya udah, sekarang waktunya mau ngambil SIM. Oh gitu, lu rock and roll juga lu ya? Nggak tahu, memang gitu kali ya, mencari sesuatu. Itu 2020 ya? Pas pandemi, iya 2020 awal berarti. Akhir itu lu jadi anak motor-motornya tuh ya? Iya, anak motornya karena masa Inaima motor tuh situ ya? Iya, 2020 akhir ke 2021 itu karena ya hobi gue jadi bingo ya. Jadi hobi gue juga tersalurkan lah, walaupun gue jadi ada game, tapi satu lagi gue motoran. Jadi hobi lu motor nih, jadi lu punya definisi baru nih atas nama hobi. Akan hobi gitu loh. Jadi kan asik sih, jadi gimana gue bisa nge-schedulein misalnya waktu gue streaming kapan, gue ngajak motoran. Gue gak punya motor ya sampai sekarang, tapi gue nyewa dan minjem motor temen, terus kita riding ke Kelapa Gading karena ada tempatnya. Terus malam-malam tuh ke Monasco. Tahu gak sih? Nggak tahu sebutin aja. Nggak tahu ya. Bang Indra tahu nih kayaknya nih. Tahu nggak tuh Monasco yang suka kalau malam gitu. Gitu. Terus anaknya jadi suka wow. Yang kalau misalnya makin tipis ke aspal nih, makin keren nih gitu. Bang Indra tuh anak motor. Aduh maaf, anaknya begini nih, tapi sebenarnya jiwanya tuh beda, jiwa di dalamnya tuh. Gitu. Kalau punya jadi gue tuh suka heran kayak Rossi tuh semakin dekat sama aspal semakin keren. Itu istilahnya Monasco. Bukan, Monasco tuh area deket Monas. Monas, Jalan Monas. Puteran yang itu tuh biasanya ada fotografer, street fotografer motor nih. Tuh gitu, makin tipis ke bawah kan lu fotonya makin keren juga dong. Oh gitu. Kayak lu Valentino Rossi nih, lu dipoto dari sana. Kan enggak bangga apa kayak makin ke bawah. Kalau lurus doang siapa yang mau foto memang bangga lu. Enggak tahu ya kalau motor doang gini. Kayak di time zone aja gitu ya. Kayak di time zone aja, tapi kan makin ke bawah makin tipis. Karena makin keren, tapi jangan dicontoh. Oke. At least kecuali lu safety-nya benar-benar safety ya. Cuman ya tidak membenarkan tapi juga. Tapi lu berhasil dapat foto-foto bagus itu ya, di Monasco? Enggak, teman-teman gue tuh masih belajar nge-wheelie. Aduh maaf banget. Gue masih tuh wheelie itu adalah ini term-term gue bahasa ajarin ya, bahasa gaming, bahasa motor. Wheelie tuh yang naik ke atas, ke atas dia bawa. Jadi kaki lu di tengah, terus bawa motor rodanya di atas. Oke, standing gitu ya? Standing namanya wheelie. Oh gitu. Wheelie tuh, jadi geng gimana lu goyangnya. Oh gitu, ini seru juga. Lu akan belajar itu semua? Apa lu udah belajar? Gue udah pernah di wheeliein sih, jadi pas wheelie gue di belakang, rasanya gini nih, bisa gak ya gue nanti pas beneran nice. Nyoba, cuman kan gue belum punya motor, masih nabung ya. Masa gue nggak kalau pakai motor orang nggak enak? Nggak enak, motor pinjaman sewa nanti gue bayar. Ini motor sendiri aja, tapi kan masih nabung, mahal ya guys. Jadi bucket list lu tuh ini sekarang nih, lu akan pengen nge-wheeliein kalau ada yang sendiri. Mau brand masuk gue nggak nolak. Sini tak review, tak hajar. Kalau laptop aku udah biasa menghajar laptop. Laptop tuh maksudnya graphic card paling tinggi, game paling serem, apa bisa nggak nih tetap jalan, overheat atau enggak gitu. Lu tes semuanya. Gue tes semuanya, benchmarknya, main game yang berat istilahnya, bisa nggak. Kalau gue nge-review
laptop gaming, laptop kan kayak gitu ya. HP gaming juga harus ngetesnya dengan game yang itu dong burik-burik gitu dong. Harus game yang paling susah gitu istilahnya. FPS-nya tinggi. FPS tinggi, game yang berat. Bisa nggak mampu di game di HP seperti ini, komponen seperti ini. Ya sama mungkin pas sama motor kayak gitu sih. So far sih gue pernahnya yang Kawasaki 900 cc rasanya. Aduh enak banget. Beda ya. Kayak gede gitu, walaupun panas ya, jujur moge itu panas. Di paha nggak enak ya. Di pahanya panas banget, apalagi Jakarta panas, makin panas. Tapi makanya gue harus beli celana yang ada protektornya juga biasanya, biar anti heat juga gitu. Jadi selain gaming, gue juga suka motoran, karena gue banyak sukanya. Toh gue juga acting, kelas acting, di mana di situ tuh lebih kayak menemukan jati diri sih. Di mana? Di Peko atau bukan? Gue pengen ke Peko, cuman tutup mulu batchnya. Waktu itu gue sempat di SAS, Sakti Acting School. Sakti Acting dan School tahu gue. Itu kan kayak menurut gue journey acting itu bagus banget karena itu lebih find yourself sih. Karena gue belum pernah menempatkan diri di posisi orang lain. Kan nggak kalau untuk curhat beda ya. Untuk empatinya, untuk kondisi lu di situasi kayak gitu. Tapi kan dengan acting, teater kayak gitu gue belajar susah banget sumpah. Seru sih, tapi seru gitu. Film lu juga baru rilis kemarin Pamali. Iya, Pamali habis rilis. Sri Mulat juga udah ada. Sri Mulat juga udah ada. Nanti upcoming lagi Seni Memahami Kekasih. Oh iya, wow. Dan itu full bahasa Jawa, gue nggak bisa bahasa Jawa. Jadi lu udah 3 film nih? Iya berarti. Wow, series ada 2 ya? 2 atau 1? Ya 2 kayaknya. 2. Gokil lu, Nay. Enggak, amin. Gue cuman kayak ya berusaha berprestasi terus, ngerti gak sih? Orang tua lu gimana ngeliat lu sekarang? Jangan yang gitu dong. Yang itu nggak tahu responnya apa. Oh iya. Nggak tahu, nggak ada terima kasih. Nggak terima kasih sama gue. Maksudnya nggak ada yang congrats gitu-gitu sih dari grup keluarga gitu, nggak ada sih. Kayak film lu rilis kemarin? Dari awal gue pun nggak ada sih. Seriusan men? Web series dan semua yang gue lakuin, masuk AdSense YouTube yang tiap hari lu nonton ada inainya itu, nggak ada sih. Nggak pernah di mention di keluarga gue. Lu berjarak sama keluarga lu? Berjarak tuh dalam maksud gimana nih? Iya, kayak makan malam ngobrol apa gitu, update hidup masing-masing gitu. Ya sebenarnya iya, cuman nggak ada yang macam deep talk atau gimana. Lebih banyak memang formalitas keluarga gue, gimana ya? Mungkin yang ngobrol gue di sana duduk diem makan, tapi ya udah diem aja sampai udah selesai makan, ya balik dulu izin. Ada izin-izinnya gitu. Gimana ya, mungkin ada gitu. Perizinannya seperti itu. Makanya gue bilang gue gak punya teknologi gitu-gitu kan. Dan HP Nokia gue pun ada jamnya sebenarnya. Jam 9 malam harus, jam 7 malam harus dikumpulin di depan kamar gue. Itu sesuatu yang bagus atau enggak menurut lo? Gue nggak tahu ya, kan gue belum pernah jadi orang tua nih, ya kan. Kalau jadi orang tua lu mau kayak gitu juga nggak? Dong. Tidak dong. Kalau gue jadi orang tua, gue nggak mau membebaskan banget juga ya. Tapi pengen deket dengan anak sih. Gimana cara heart to heart? Mungkin karena nyokap gue juga workaholic ya. Nyokap gue itu sangatlah workaholic dan pinter, genius, dan I appreciate her. Prestasinya banyak. S2-nya sampai 2 kali guys. S1, S2, S3, entahlah banyak banget deh. Direkturnya sendiri direktur satu company ya. Direkturnya tuh muter-muter dari nol dia belajar. Jadi emang keluarga gue backgroundnya sangatlah beredukasi. Pinter, bokap juga pinter. Dan bokap juga ya S1 dan businessman gitu. Tapi mungkin pendidikan banget kali ya. Jadi heart to heartnya kurang connect gitu. Jadi sebuah formalitas makan itu, makan malam keluarga adalah sebuah formalitas. Dan ngobrol pun enggak, gue cuman tatap-tatapan, paling gue cuman sampai tendang-tendang kaki adek gue di depan ya, kayak woi gitu doang. Cuman udah ya cabut gitu. Woi cabut ke atas main lagi yuk gitu. Kayak gitu. Lanjutin lagi valonya ini, kita dikit lagi. Ya kakak. Gitu yang kayak gitu doang. Cuman diem aja, kayak cuma nungguin. Bokap nyokap lu belum nonton film lu juga berarti? Gak tahu, gak ada yang congrats dari film pertama gue sih. Iklan lu yang kemarin hits itu yang ayu-ayu rame-rame. Gak juga sih. Gak ada. Gak ada. Jadi gue cuman bisa dikongrasin sama orang-orang terdekat dari gue. Adek lu support?
Adik gue sih support masih walaupun telat mulu ya. Adik gue kayak udah dari kapan tiba-tiba 2 minggu kemudian Kak congrats sih. Kayak lu gimana sih kakak lu sendiri nih udah dari kapan? Lu kayak yang orang pertama gimana sih? Cuman ya at least adik gue masih lebih better gitu. Tapi so far kalau validasi dari keluarga tuh nggak ada gue. Kurang ya. Berarti lebih nyaman ke teman lah ya. Ya ke temen lah ya, bangga sama diri sendiri plus sama temen gue bangga sama gue gitu. Jadi kayak temen gue loh yang ya kan. Gue bangga sih. Nah makasih loh. Gue juga makasih ternyata ada yang bangga sama gue ya. Karena kekosongan itu sih kayak apakah gue membanggakan seseorang atau sesuatu gitu gue nggak tahu. Karena nggak ada yang gue nggak bisa nge-acknowledge itu validasi kayak gitu. Jadi mungkin ya gue juga belajar, ini kan gue belajar ya, gue nggak bersosmed berapa tahun terus baru tiba-tiba hidup di dunia sosmed dan kesalahan-kesalahan gue lakukan juga gue baru tahu juga sebagai gue tuh public figure ternyata. Gue kayak kaget gue ini azab nih apa ya. Dan gue kan nggak tahu ngerti gak sih, dan ternyata ada rules yang nggak ada gitu loh, ada rules yang nggak ada di sosmed tuh gue belum tahu gitu loh. Dan kesalahan seperti gue susah berkomunikasi sama orang mungkin kayak gimana caranya itu juga berefek mungkin dari keluarga gue juga, karena kan gue nggak pernah ngomong secara apa ya, misalnya ngomong itu kayak formalitas militer gimana sih yang ada gitu. Iya kayak lu latihan paskibra dulu ya gak sih? Iya sama ya, sih, kan, gak gitu ada kan bedanya, makanya gue gitu kuat. Makanya gue kuat banget kalau di fisik atau apa, gue mah kuat. Paskibra tuh susah loh sebenarnya. Gue juga sempet ikut paskibra tapi tingkatnya wali kota doang. Lu sampai ke DKI tuh kayak gokil. Iya gue makasih kalau susah banget men. Kalau gue lu ngomong kayak gitu gue tuh bener-bener cuma menjalani sekuat tenaga gue dan sebisa gue, karena gue nggak tahu itu susah atau minum enggak. Digilir kan dulu kan kita. Oh iya minum ya kan? Digilir. Pakai handuk good morning di sini. Handuk good morning terus harus tegak kayak gini. Siap ya Pak. Kan? Itu mah kayak keluarga gue. Jadi gue kayak masih ini mah biasa aja. Gitu. Menurut gue masih mau ditempa kayak gitu, menurut gue ini masih biasa, yang nggak bisa mungkin physically gue juga nggak tahu ya. Fisik kan gue agak suka push diri sendiri kayak gue pasti bisa dalam hati gitu kan. Emang pembuktiannya cuma diri sendiri gitu, karena gak ada yang validasi. Jadi gue pasti bisa. Ternyata bip tes gue paling tinggi seangkatan, gue aja gak pernah olahraga gitu. Waktu itu gue langsung kayak wah gue bisa ya ternyata ya. Ya nice, jadi man. If you can make it ternyata bisa. Gue gak tahu juga gue bisa. Baki tuh adalah strata paling tinggi di paskibra ya untuk cewek ya. Jadi kayak strata paling udah pasti paling cantik, pasti paling disiplin dan lain-lain lah. Iya. Gue tapi kalau untuk yang cantik kayaknya at that time kalau lu bandingin sih enggak deh. Kalau lu bandingin fotonya kayaknya enggak deh. Mungkin iya cuman gosong. Iya, pasti gosong. Kan dijemur terus nih dari Februari gue latihan. Untuk Agustus ya. Itu Februari. Gila men. Iya mungkin gosong yang kayak berat segini. Banget sih. Hitam pas masuk sekolah kan gue izin juga tuh sekolah karena di karantina. Masuk gue dibilang tuh kayak siapa sih waktu itu Dijah Yellow. Gue mirip Dijah Yellow. Cuman gue kayak bingung. Ya dia terkenal sih, bagus, lucu. Apakah maksud lu itu walaupun ya gosong-gosong kayak gini ya terus lucu lah. Iya. Ya udahlah toh biar berprestasi juga, kalau enggak kan gue nggak dapet HP. Bener. Demi HP balik lagi. HP iPhone 4. Nih gue yang bakal disita lagi nextnya. Iya. Cuman ya gue bangga tuh, ternyata membanggakan juga bagi temen dan semuanya gitu. Kecuali keluarga gue mungkin bisa membanggakan itu sebagai piagam atau ke keluarga lain ya. Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Untuk ke gue nya sih nggak ada. Tapi mungkin diomongin itu ke keluarga lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Gitu sih. Kita perjalanan gamer gue. Perjalanan gamer lah ya, cukup berliku-liku gitu ya. Masa sih drifting monas berliku banget. Kita juga akan ngebahas yang kemarin berliku juga nih. Iya nih berliku. Rame nih ya. Berliku yang rame ini. Iya, sempet trending gimana-mana gitu. Gue juga nggak melihat HP sejujurnya karena gue lagi film pamali kemarin. Iya benar. Dan itu kesalahan gue. Itu gimana sih ceritanya? Kan gara-gara rame awalnya kan. Intinya gue overshare. Rizky Bilar. Itu gue punya trigger sendiri di gue. Trigger gue itu mungkin yang gue sadari ya, time goes by, kenapa kan reflect dong dengan kesalahan gue, kenapa ya gitu kan.
Dan mungkin gue salahnya itu overshare satu, dan kedua gue harus make a peace with my triggers. Triggers gue adalah abuse. Dan kalau ada abuse yang kayak gitu, gue agak waduh gitu di dalam diri gue, karena gue ngalamin itu dari kecil. Ya bokap lu tadi udah militer banget kan, kayak gitu. Jadi gue salah plang gitu kan. Jadi salah dikit plang, nggak salah juga plang sih sebenarnya. Jadi gue bingung mana yang bener atau salah. Serem banget sih gue, lu nge-tweet kayak bokap lu pernah ini lu pakai golok. Gue sorry ya, tapi gue bener-bener masih nggak tahu kayak itu tuh is it normal or not. Karena di gue biasa berdarah, di rumah tuh gue biasa berdarah. Jadi kayak I kinda normalize something yang harusnya nggak di-normalize. Gue baru sadar itu kan, apalagi sekarang lagi trending topiknya tuh KDRT atau apa, abusive, gue abusive, gue baru ngeh juga. Dan kesalahan gue adalah gue ada something yang overshared, itu dia kan nggak ada rules di social media yang gue nggak tahu gitu kan. Jadi kesalahan overshare itu yang gue nggak boleh kayak gitu, ada caranya yang bersosial media secara benar. Ya, pelajaran-pelajaran yang diambil tuh juga ada pastinya value yang seperti itu gitu loh. Tapi untuk something yang nge-trigger gue itu benar-benar yang something about abusive tuh gue laluin semua. Jadi agak ke-trigger kalau membaca berita seperti itu. Tapi toh gue juga tetap ngebantu juga dengan cara kayak ya ini kan nggak usah gue umbar-umbar atau gimana gitu kan. Toh gue punya platform juga, dan gue bantu misalnya victim-victim ini gimana caranya mensosialisasikan mereka tuh berviktim, atau gimana caranya beneran laporin sih gitu. Kan gue udah tahu. Jadi gue buat grup di WA, support group, terus ada yang menangani seperti itulah, kayak gimana menjalani sih bisa visum atau gimana. Itu kan nggak semua orang ngalamin, dan nggak perlu semua orang ngalamin ini dong. Ya intinya no comment dulu for now. Bukan gue membela dua-duanya, tapi ini gue menetralkan aja dulu sih sebenarnya. Gue cuman bisa bilang kalau yang gue physical abuse dan golok itu pasti ya sebenarnya yang saksinya pun pacar saya sendiri gitu kan. Goloknya sebesar ini dan di depan mata. Gue cuman kayak waduh gitu kan. Dan sekarang kan social media, jadi gue harus mempunyai bukti, bener kan? Betul. Ya dan di situ gue langsung pasang kamera, di mana bukti-bukti tersebut juga ada sebenarnya. Dan kalau misalnya abuse yang kayak pisau atau apa, itu juga ya benar adanya. Dan kalau untuk yang satu lagi itu gue menetralkan saja, gue nggak mau bilang itu salah atau benar. Intinya yang dua fakta di atas tuh ada terjadinya di gue. Dan gue nggak pengen apa ya istilahnya, itu kan bikin gue broken nih. Mungkin kelihatannya gue nggak broken, maybe I'm broken inside gitu. Jadi gue nggak pengen orang-orang mengalami kayak gitu dong. Gimana sih caranya gitu ngebantu orang-orang yang, karena gue I know how you feel gitu istilahnya. Jadi gue sebisa gue bantu cara-cara step by step, dan udah ada layanan juga. Udah sering di socialize juga sih sebenarnya, cuman belum bangetan kali ya sekarang. Jadi misalnya lapor polisi itu kemana, dan misalnya Komnas HAM perempuan tuh apa, di mana, kayak gitu. Mungkin sekarang kan zamannya juga sosmed gampang dicari. Itu layanan-layanan yang perlu dibaca sih sebenarnya. I know literasi orang Indo tuh rendah, tapi tolonglah dibaca. At least the more you know, right? Dan betul. Setuju sih gue. Iya, kenapa jadi sedih? Gak apa-apa. Sedih ya? Gak tahu sih. Rasanya lu belum pernah ya ditodong gitu ya? Emang? Belum. Gue merasa kayak gue tuh kayak ngerasa gue tahu yang lo rasain, tapi lu susah mengkomunikasikannya gitu loh. Kayak kemarin waktu gue ngeliat video klarifikasi lu, kayak gue tahu nih ini beneran ada nih memori bad ini ada di kepala lo, cuman lo sulit mengkomunikasikannya. Dan abis itu reaksi netizen yang gila aja gitu, nyerang lo lagi gitu kan. Jadi kayak itu makin bikin bad trip aja sih sebenarnya. Iya, tapi gue kan ya gue ada salahnya juga toh. Gue bukan
membenarkan juga atau gimana. Toh gue bilang ada rules yang harusnya gue tahu di sosmed, cuman invisible rules seperti itu. Jangan overshare, jangan ya semuanya lah. Jempol lu tuh emang bisa nusuk lu gitu dia. Beneran bisa gitu. Kalau golok kan emang physical banget nih, tapi jempol juga bisa lo membunuh orang sebenarnya gitu. Jadi ya pelajaran-pelajaran yang diambil tuh banyak juga gitu, kesalahan hidup, lesson learn. Toh gue juga kayak gimana cara memperbaiki diri sendiri, selagi itu juga membantu orang tuh gimana caranya. Walaupun mungkin gak semaksimal itu, tapi at least gue kasih tahu cara lah. Untuk misalnya korban-korban ini gue bisa kontak langsung, ini loh caranya, mau gue buletin support group gak, tapi nanti ada yang handle, tapi sorry untuk sekarang gue sampai sini dulu, tapi kabarin ya, kayak gitu. Kalau butuh apa-apa kabarin, udah sampai mana stepnya gue bantuin. Tapi sebisa gue juga kan, ada sorry tuh saya gue bukan siapa banget nih, ada pihak yang lebih berwenang dan berkewajiban, toh bisa gue serahkan ke sana. Habis itu I try to support lah, support women anyways, gitu kan. Baik. Iya. Jadi sebisa mungkin akan lo rangkul juga berarti ke depannya. Iya benar, pastinya sih. Karena ya gue ngalamin itu berapa tahun kayak. Ya di keluarga lo ngalamin, akhirnya di mantan lo juga lo ngalamin, jadinya bikin trauma aja kan, bad trip aja sih kalau ada yang trigger. Itu dia. Ada yang trigger itu agak beda sih. Kalau ada something yang nge-trigger lu, langsung kayak gitu, masa sih ini lagi kejadian. Jadi ada emosionalnya keluar, kayak jadi beda gitu loh. Kayak harusnya gue biasa aja, tapi maybe I haven't find peace with that. Makanya kalau udah find peace kan, trigger lo apapun lo lewat kayak ya udahlah ini doang, gue udah bisa laluin. Tapi ada trigger itu jadi agak waduh, kok gue ngerasa apa ya beda gitu dari gue gitu. Ya kesalahan jadi membuat kesalahan tuh lebih bisa gitu, karena gue jatuhnya vulnerable karena ada trigger itu gitu sih. Gue tuh sampai ngeliat tweet kayak gini loh, Nay, mention ke M kayak, buruan deh M lari dari Inai, katanya dia manipulatif. Lalu gimana tuh? Ya gue kan cuman bisa baca itu. Gue sih baca itu kan juga bisa toh nggak menyerahkan itu, terserah lo gitu. Lo mau percaya netizen, mau percaya gue, mau percaya siapa kan keputusan lo. Toh lo juga harusnya netral. Gue berharap lo netral malah. Dan kayak gimana caranya, gue tahu gue punya salah nih, apakah lo memaafkan itu, apa lo kabur, atau apakah membantu gitu. Dan so far sampai hari ini membantunya banget, membantu hidup gue gitu kan. Kan sebenarnya tugas seperti ini sebenarnya gue berharapnya, sorry tuh saya nih, nyokap gue lawyer terkenal sebenarnya. Apa? Nyokap gue lawyer terkenal gitu. Siapa yang gak berharap lari ke nyokap, bokap, tapi nggak ada yang bisa gue lari. Right? Tapi dan gue dibantu segitunya sama ya Andika atau kalian tahu M. Jadi gue ngerasa kayak wow, someone actually can help me. Gue kayak this is what it feels ya, karena gue nggak pernah merasakan itu, dibantu segitunya. Ngerti gak sih? Dan teman-teman gue pun mengingatkan, dan bukannya gue mendengarkan ya, maaf juga ke teman-teman dekat gue mendengarkan, maaf banget Inai seperti yang kalian tahu Inai, kalau lo teman gue pasti lo tahu kenapa Inai I'm sorry gitu, I'm really sorry my friends, my besties gitu. Dan ya kan nyakitinnya orang terdekat gitu loh. Ya kan gue juga bakal act lebih better juga for myself and for my friends. Ya mungkin family kali ya, gue nggak tahu. Soalnya gue AFK juga sih, kayak I don't know. From now. Ya jadi nyokap gue overwork kali ya. Bahasa ya kan dia kerja keras banget jadi overwork. Nah jadi dia AFK gitu, nggak tahu harus gimana ke anak kali ya. Tapi ke adek gue sih baik. Tapi kalau heart to heart maybe kurang. Kurang ada heart to heart. Jadi gue susah nih berkomunikasi secara benar, itu gue masih susah. Secara tutunan bahasa yang benar atau how to react gitu. Makanya acting tuh ngebantu gue banget sebenarnya. Jadi gimana caranya gue berperilaku dan put in kayak karakter ini tuh gini loh gitu. Itu ngebantu gue banget sih, karena gue kekurangan itu gitu. Menarik perjalanan sih. Gamer yang aneh. Beda. Berarti lu
kalau lu meninggal gitu ya, lu mau legacy lu sebagai gamer, sebagai apa sih sebenarnya? Aktor lah atau apa? Ya selain entertainer ya, lebih ke entertainer. Tapi berguna, entertainer yang berguna gitu. Berguna, dan legacy gue tuh semoga ada yang bisa tetap membantu ya, fasilitas nanti gue nggak tahu apa, bisnis mungkin bisnis yang bisa membantu orang. Toh nggak membantu orang kan nggak cuma dari segi kayak layanan apa gitu kan. Contoh misalnya doang buat warnet lagi, ternyata kan bisa buat warnet nih, tapi atasnya sih ada kafe gitu ya kan. Itu sesuatu yang gue pengen nih, karena gue dulu ke warnet mulu nih yang kayak gitu. Tapi kan lu ke warnet mulu lu? Jujur iya. Jujur. Berapa jam lu biasanya kalau main? Bilingannya sih lumayan nambah terus ya ke mbaknya gitu kan. Kan mau habis timernya, mau habis padahal lagi tengah war nih ya, war antar gitu. Calling-callingan pakai apa ya, karena gue punya HP, gue lupa temen gue sih yang ngasih tahu ya, SMS pula sedih banget. Nah, jadi mbak lagi war, mbak nambah langsung cepet bayarin nggak, lu lagi mati kan, bayarin gitu kan. Suasana warnet yang gue nggak tahu sih, nggak banyak orang ngalamin untuk cewek mungkin ya, apalagi untuk cewek. Apalagi cewek, lu minoritas banget di gaming. Dan udah gitu warnet isinya kalau dibilang serem, sumpah serem sih, memang serem. Cuman teman-teman gue kan juga ya nggak mungkin ada macem-macemin gitu loh, kayak hati-hati orang anak sekolah lain, ada teman-teman geng gue lah. Jadi gue masuknya nih kalau di sekolah dulu SMP SMA, temen dekat gue anak-anak geng nakalnya cowok. Jadi dan tiba-tiba ada Inai nongkrong bareng cabut kemana ada Inai gitu, aneh banget coba. Aneh sih, tapi agak absurd gitu ya. Absurd ya, tongkrongan cowoknya tuh ada Inai gitu dengan rok dan semua baju ada gue cabut apa yuk gitu. Jadi lu punya backup lah banyak. Punya ada geng gue geng plus Inai, dan gue bukan tomboy. Nama gengnya apa? Aduh jangan dong, kan anak bangers. Aduh, kalau dipilok-piloksin gitu di jalan adalah, tapi gue nggak termasuk kok. Gue cuma temenannya bersama dengan anak geng gitu. Terus punya tongkrongan geng sendiri gitu, gue ikutan. Tapi kalau misalnya dibilang kayak kalau nyebat atau apa ya, gue enggak. Lu nggak ngerokok? Enggak, Samsung. Enggak. Alkohol? Enggak. Sekarang enggak. Enggak. Oh, kok bisa? Gak tahu, gue sibuk yang lain kali. Gak tertarik lu, gak tertarik? Tergantung kali, gak tahu, gue enggak. Emang ngerokok gak sih? Enggak ada. Makanya gue cocok karena prinsip utama gue untuk relationship itu orangnya gak ngerokok. Gue ada pendirian, ada kayak prinsip hidup gue gitu lah. Sendiri lu gitu. Mau nyari cowok yang gak ngerokok dari dulu selalu gitu? Iya. Kenapa? Karena apa ya, udah ada tulisannya di rokok juga sih, lu baca aja sendiri. Kenapa? Iya benar. Bolak-balik ada foto, emang digunain itu untuk useless? Enggak dong. It's gonna be useful, ada precaution sesuatu, ada pasti sebab akibat gitu. Benar sih. Terus kalau misalnya hari tua gue yang ngurusin terus ribet gimana? Setuju. Kalau menyusahkan kan jangan dong, menyusahkan orang sekitar gitu. Istilahnya kan lebih baik berguna aja gitu sih menurut gue. Gitu. Kalau gue nggak tahu kalau lu gimana. Gue juga gak ngerokok. Kan lu tahu. Nah, iya, tapi kenapa kalau lu? Gue gak ngerokok karena gue belum mau nemu urgensinya aja untuk gue ngerokok sih. Jadi sejauh ini kayaknya gue masih bisa sosialisasi sama teman-teman gue tanpa itu gitu. Jadi kayak sama gue juga. Kalau gue itu jadinya Kalau misalnya mau ke klub nggak minum tuh gue juga kayak emang kenapa harus minum? Iya. Jadi pertama kali gue ketemu Menai itu sama-sama kita nggak ngerokok. Jadi sama-sama nggak minum alkohol. Iya, gue juga nggak minum. Minum air. Minum air putih. Terus kita cheers air putih gitu. Kayak itu yang mempertemukan kita. Tapi kayak ya nggak apa-apa, kalau lo punya prinsip kayak gitu ya nggak apa-apa. Toh nggak bisa dibilang salah bener itu kan pribadi sendiri ya. Lo mau ini ya urusan lo. Yang penting lo kalau misalnya sakit lo bisa tanggung jawab kan. Itu kan ulah lo gitu. Tapi kita berdua udah kayak ya aduh yang lain pesan apa sih, gue kayak cuma pengen air putih atau jus ada nggak sih gitu kan. Terus kadang-kadang kalau di klub air putihnya mahal banget lagi yang mineral apa. Gue mendingan minta es batu aja ntar tuh udah cair. Cair, cuma gue juga kayak apa es batu yang cair aja ya, itu kan bisa di table gini-gini kan. Gue es batunya aja nunggu cair, minum tuh air putih. Tapi tuh gue pernah kayak gue karena nggak enak ya teman-teman gue pada minum semua, gue pura-pura mabok gitu. Jadi kayak
gue kayak megang gelas, tapi isinya kayak mungkin green tea. Tapi biar warnanya kan mirip kan. Gue pernah mabok, tapi lu pernah kayak gitu nggak? Pernah. Gue pernah pas di Melbourne, gue kayak kok semua orang minum sih, kok gue doang ya enggak. That feeling, ngerti gak? Bukan di pressure tapi sendirinya, social pressure sendiri gitu kan. Terus kayak pura-pura aja kali ya, coba pura-pura gimana sih, gitu kayak. Terus kayak mereka menganggap gue agak mabok. Oh gitu toh, acting. Gini. Tapi so far abis itu gue bilang nggak kok, gue nggak minum, besok gue nggak minum kok. Itu pertemuan pertama biasanya kita gitu. Nextnya biasanya kita udah kayak mereka udah tahu kan. Kita nggak mabuk jadi ya udah. Dan nggak ngerokok. Dan kita nggak usah pura-pura. lagi. Tapi kalau untuk cowok ya, gue nggak tahu ya untuk cowok ya. Kalau untuk cewek, temen-temen cewek gue sampai gue kuliah pun ada ngerokok semua. Jadi gue nggak pernah keluar dari lingkungan yang nggak ngerokok. Tapi gue bisa put myself, gue kan nggak pengen second passive smoker kan. Gue bisa keluar dari gitu. Dari lingkungan itu gue cabut bentar ya, gue nyari fresh air istilahnya gitu. Tapi sama temen cewek gue sendiri pun pernah yang sampai di Melbourne yang kayak ini rokok nih langsung mau dimasukin ke mulut gitu. Kayak nih sebat gitu. Gue nggak langsung bener nggak. Kalau lu pernah nggak? Lu cowok lagi. Lebih pernah ya, menarik nih gue ditanyain nih jadinya, menarik ya, gini rasa ditanyain ya. Pernah banget sih, apalagi di tongkrongan di industri kan? Kerjaan kita juga kan. Ya gue ngerasa kayak pas digituin gitu kayak enggak men, thank you men, gue appreciate banget nih. Gue juga gitu. Gue appreciate banget. Gue appreciate banget tapi gue sebagai bagian dari lo, one of your club atau apa gitu. Cuman kayak thank you banget. Thank you tapi gue enggak gitu. Iya. Kalau misalnya stiker meme WA ya enggak dulu gitu. Tapi kalau lu mau joget hype gue bisa kok, samain energinya. Sama. Gue bisa gue gitu. Semangat kalau itu lagu gitu. apa Sabida gitu. Ya yang penting jangan sedih-sedih gitu kan, enggak bisa hype jadi kayak gitu kan. Hype aja gitu. Gue suka. Nah, tapi dan beda loh di Melbourne, harga rokok tuh beda, harga mahal banget. Lu S2 di sana ya berarti? S1 ya? S1, semoga gue bisa menjalani S2 dengan duit gue sendiri sih. Amin. Cita-cita lu itu? Lu masih mau S2? Masih dong. Atas semua achievement lu ini? Masih dong S2, masa enggak? Gue masih banyak kurang juga. Apa? Lu ngapain S2 lagi? Gak bisa lu. Sekarang udah bisa pendidikan hidup. Nomor 1. Oh gitu. Lu kan mendingan main game. Jangan sampai tetep game ada ganggu gitu sekolah. Loh. Jangan sampai sekolah ganggu game. Jangan sampai sekolah ganggu game. Jadi game yang utama. Enggak dong, edukasi utama. Terus gimana lu menyeimbangkan hobi lo, tapi edukasi itu utama. Edukasi tetap utama buat lo. Iyalah. Wow. Emang gue ke Melbourne ini gue juga usaha kan, gue nggak dikasih apa-apa kan. Jadi gue usaha, gue ke Melbourne pun gue nggak bisa bahasa Inggris coy. Jadi gue kayak dilempar gitu dengan usaha gue sendiri juga untuk ke universitas itu. Dan itu kan top 50 dunia tuh. Jujur susah banget pelajarannya. Tapi pas hari H pertama nih, gue bener-bener gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak meme itu ya, gak bisa bahasa Inggris gitu. Kalau secara ingatan ya, kalau tes gitu kan gue nginget untuk speaking mungkin. Speaking gue jelek sih jujur. Ada pertama kali bule gitu kayak anjir bule. Gue gak mau sama bule gitu kan. Agak-agak gitu, dan pakai bahasanya tuh bukan bahasa daily, bahasa yang advance, yang pakai vocab apa yang lu baca tuh susah banget. Gak relevan aja gitu kayaknya kita pelajarin dia daily gitu. Dan hari H gue di Melbourne gak bisa bahasa Inggris, gue tuh panik. Terus kayak gue gak ada orang Indo, gak ada, gue sendiri. Gue sendiri dicemplungin aja gitu ke sana. Dan waduh gimana nih, kan gue diem doang tuh, udah diem takut, tapi kayak seru juga ya, universitasnya besar gitu. Pulang sekolah nih, gue dan bawa bag gitu, biasa bawa bag abis dari university itu kan bawa semua bingkisan dari uni hari pertama gitu kan. Nah terus ternyata ada yang satu arah jalannya sama gue, kita kan abis dari train, abis tuh bus, masih ada yang searah nih, uninya sama. Terus gue tuh deg-degan, nyapa nggak ya. Akhirnya I decided untuk nyapa, kayak hey, I think you're going to the same university as me. Hi, I'm Inai. Udah akhirnya jadi best friend loh. Iya, sampai sekarang. Oh nice, siapa namanya? Dom. Oke. And he's an Australian born Chinese, Vietnam sih. Tapi kayak I'm so grateful gue juga bisa ngobrol sama orang lain kayak gitu. Oh, nice. Dengan menyapa.
walaupun gue grogi banget gila kayak. Tapi itu keputusan hidup yang gak lu sesalin dong. Enggak dong. Lu punya Beda. temen. Ada yang sesali adalah dimana saya overshare di sosial media. Nah itu deh sesali. Saya sesali jujur. Dan tidak mengkonsultasikan atau gimana. Gue harus lebih mendengarkan orang. Terus penyesalan gue harus mendengarkan orang lebih, berempati lebih, bersosial media lebih apa ya namanya, lebih berhati-hati. Itu sih ya, penyesalan gue sepertinya. Oke. Dan nggak menang dalam turnamen. Dan gak menang dalam turnamen. Dan ada yang nggak menang dalam turnamen, itu penyesalan gue di SEA Games. Sedih banget cuman ya. Berarti lu akan bisa jadi Asian Games lagi, SEA Games lagi di sini? Aduh, gak tahu nih. Gue udah jadi pengurus e-sportnya sih. Lu bareng sama si ini ya, Irli. Iya, pengurus. Jadinya kan pengurus. Oh. Udah bukan player. Walaupun gue masih playing games lah, masih. Cuman tujuan gue bukan untuk menjadi professional athlete dari dulu, bukan untuk kesana. Oke. I decided untuk bukan kesana. Gue bener pengennya jadi e-sports tapi entertainment. E-sports entertainment. Ini gila loh, maksud gue. Ya, e-sports entertainment. Cowok lu di industri apa sport tuh, sport real. Lu di e-sportnya. Anak lu ntar boleh milih atau lu saranin kalau yang cewek ikutin lu, cowok ikutin dia atau gimana? Nggak tahu gimana ya, gue juga bingung. Sebenarnya terserah dia sih mau apa. Nanti tinggal di guide-nya aja. Lu mau apa, kita guide yang bener. Kalau dulu kan gue nggak di guide, jadi gue lost banget. Kayak lu mau kuliah apa, dulu disarankan dan diwajibkan PTN kan. Gue nggak mau sama sekali PTN, jadi gue gagalkan itu semua demi gue bisa keluar negeri dengan tujuannya toh tetap beredukasi dan berprestasi. Dan lu tetap kerja juga. Dan kita tetap kerja juga, membanggakan juga harusnya untuk orang tua gue ya dan achievement gue. Tapi untuk anak gue pengen dia pilih tapi gue guidein, tetap di guide yang bagus yang mana. Cara tips and trick kehidupan gitu gue harus ajarin, karena gue nggak dikasih bekal itu, bingung berhidup gitu, surviving gimana sih rasanya, nggak ngerti sih. Gue tapi sekarang karena sendiri jadi gue ngerti cara pembayaran ini yang gue nggak pernah segala macam lah, ngurus yang pajak segala macam udah ngerti lah ya. Iya jadi mengerti itu kan, jadi gue sendiri ya, padahal gue punya keluarga yang tahu harus ya survive skill diri sendiri itu gimana. Nice sih sebenarnya, dan lu juga gitu kan? Iya, akhirnya kita doing well lah ya akhirnya doing well, dan lu ngerti yang nggak diajarkan sama orang tua lu, jadi lu ngerti sendiri gitu kan? Gak semuanya harus dikasih tahu sama orang tua toh. Yes. Gue bangga sih sama lu udah sampai sejauh ini naik. Lah lu juga dengan tiba-tiba apapun gue itu. liat, ada di Omelet, gue what? Wow, podcast lu bener-bener this value yang lu bisa bawa untuk masyarakat Indonesia akhirnya terdengar. Amin. Kayak achievement sama-sama. Juga loh for you. Bangga lah, kita sama-sama bangga lah. Akhirnya kita membanggakan. So, terima kasih banyak Inai udah mampir ke Tertanduk. Iya, thank sehat you selalu udah pokoknya. YouTube dan semuanya juga sehat selalu di sana, di luar sana pastinya ya. Sip, terima kasih banyak. Edukasi nomor 1. Yes, edukasi nomor 1 itu pesannya Inai, pesan dari Inai. Dan hobinya adalah gaming. Yes. Jadi kalau punya anak yang gak mau sekolah tapi mau game doang, itu salah. Ya salah, tapi tetap harus sekolah. Ya. Mengutamakan sekolah. Pesan dari Ibu Inai yang sudah terbukti ya. So gue Akbari. Inai Ma. Terima kasih sudah tertanduk. Bye. Bye.